Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan debat capres yang diselenggarakan oleh KPU pada hari Minggu kemarin tanggal 7 Januari 2024. Dalam debat tersebut kelihatan pihak-pihak yang mana menguasai materi, yang mana hanya bisa mengatakan sependapat dan hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh capres dari kelompok lain. Tadi malam semua rakyat Indonesia sudah melihat siapa capres yang memang benar-benar menguasai materi, mana capres yang layak untuk dipilih oleh rakyat Indonesia memimpin Indonesia di tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Saya melihat ada capres yang sangat kasihan saya melihatnya, dikarenakan dia tidak menguasai materi dari debat tersebut. Sepertinya ditekan dan atau mungkin tertekan karena ternyata lawan bicaranya itu menguasai. Kemarin kalau saya lihat antara capres Prabowo dengan capres Anies Baswedan terjadi adu debat yang sangat sengit saling menjatuhkan, saling berargu yang sangat luar biasa menurut saya. Yang saya mau nyorotin di sini adalah Anies Baswedan, saya katakan ketika berhadapan dengan Prabowo dia menguasai permasalahan. Jadi Prabowo cenderung akhirnya ketika adu itu waktunya tidak pernah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi capres Ganjar di sini dapat menengahi kedua belah pihak. Saya luar biasa melihat Ganjar menguasai permasalahan dari debat tersebut. Jadi sampai-sampai KPU saya lihat menempatkan Ganjar di tengah-tengah antara Prabowo dan Anies. Padahal Ganjar itu kan posisinya nomor urut 3 dalam ini konstelasi politik capres-cawapres. Tapi ditempatkan Ganjar di tengah-tengah oleh KPU. Melihat ini saya lihat bahwasanya KPU melihat bahwasanya antara Anies dan Prabowo ini sangat bersetegang tinggi, sehingga dia harus menempatkan Ganjar di tengah-tengah, padahal Ganjar itu nomor urut 3. Ini analisa saya. Jadi kemarin itu Anies menguasai permasalahan, tapi lebih menguasai lagi adalah Ganjar. Ganjar bisa merangkum semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Anies dan juga Prabowo. Disitulah dikasih tunjuk kepiawaian dari seorang Ganjar dalam menguasai materi. Seperti yang dia sampaikan bahwasanya dia 10 tahun sebagai anggota DPR RI dan 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana seorang Ganjar memimpin ke depannya. Jadi ketika ditanya kepada Ganjar baik oleh Prabowo dan juga Anies, dia bisa menjawabnya. Dan dia menjawabnya dengan data-data semua. Sementara
antara Anies dengan Prabowo, mereka saling adu ketika Anies mengatakan bahwa Prabowo mempunyai tanah hampir 340.000 hektar. Prabowo sedikit kesal, ya. Dia katakan, dari mana Anda mendapatkan data tersebut? Anies bilang ada datanya, bahwasanya saya mempunyai data bahwasanya Pak Prabowo itu mempunyai luas tanah 340.000 hektar. Terus apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo selama dia menjabat 4 tahun lebih, ya, menjadi Menteri Pertahanan? Kata Pak Prabowo akan memperbaiki kesejahteraan dari prajurit. Terus kenapa harus baru mau diperbaiki? Kenapa tidak lagi dia menjabat? Kan bukan baru mau mencalonkan dia menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini yang dikatakan oleh Anies juga Ganjar kepada Prabowo, karena Prabowo masih berencana mau memperbaiki kesejahteraan dari prajurit TNI. Padahal dia sendiri adalah Menteri Pertahanan yang membawai prajurit TNI. Ya, jadi ini tadi malam tuh debatnya sangat luar biasa, sengit, ya. Tidak ada kesempatan kepada kemarin saya lihat Prabowo untuk menanggapi yang disampaikan oleh Anies dan juga Ganjar, ya. Jadi debatnya luar biasa. Saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Litbang Kompas terkait dengan apa yang terjadi tadi malam dalam debat Capres. Litbang Kompas, ya, membuat satu metode dalam menggunakan aplikasi word counter, ya, dan Google Voice Typing, ya. Kata-kata apa yang paling banyak digunakan dalam debat tersebut? Menurut data Litbang Kompas, Anies Baswedan menggunakan kata Indonesia berulang kali mencapai 43. Lalu dia menggunakan kata-kata pertahanan sampai 17 kali. Sementara kata negara dia menggunakan 13 kali, kekuatan menggunakan 12 kali, dan kata ASEAN dia menggunakan 12 kali juga. Sementara Prabowo Subianto menggunakan kata-kata negara sampai 24 kali, menggunakan kata pertahanan 18 kali, menggunakan kata rakyat 13 kali, menggunakan Indonesia 12 kali, dan menggunakan kata kekuatan 9 kali. Sementara Capres Ganjar Pranowo menggunakan kata pertahanan 23 kali, menggunakan kata data 15 kali, menggunakan kata negeri 14 kali, menggunakan kata negara 11 kali, dan menggunakan kata Indonesia 10 kali. Ya, jadi kata-kata itu menurut data yang kami lihat di sini, Anies Baswedan menggunakan kata-kata tersebut dalam debat itu 25 menit 9 detik. Dengan total jumlah kata yang diucapkan 2.959 kata. Sementara Prabowo total waktu bicaranya 25 menit 23 detik. Dengan total jumlah kata yang diucapkan 2.441 kata. Sementara Ganjar menggunakan waktu bicaranya 25 menit 48 detik dengan jumlah kata yang diucapkan 3.174 kata. Jadi dalam 25 menit total yang digunakan oleh Capres dalam debat kemarin, ternyata Ganjar yang menggunakan jumlah kata paling banyak, yaitu total 3.174 kata.
Ya, jadi dia memanfaatkan waktu yang diberikan oleh panelis kepada dia dengan total jumlah kata paling banyak adalah Ganjar Pranowo, yaitu 3.174 kata. Nah, dari debat tersebut, Kompas melakukan survei langsung, ya. Dari survei tersebut didapatkan ketika ditanya apakah puas Anda dengan penampilan capres, untuk Anies mengatakan bahwasanya masyarakat puas dengan total 71,4%. Ya. Tidak puas 26,3%, sementara tidak tahu 2,3%. Ya, ini hasil debat kemarin dilakukan survei oleh Kompas. Lalu terhadap capres Prabowo, hasil debat kemarin menurut survei Kompas, kepuasan masyarakat hanya 48,9%. Tidak puas 50,4%, sementara tidak tahu 0,7%. Sementara untuk capres Ganjar Pranowo, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas, tingkat kepuasannya mencapai 79,7%. Sementara tidak puas 18,8% dan tidak tahu 1,5%. Ya, dari sini kelihatan bahwasanya rakyat puas kepada capres Ganjar Pranowo mencapai 79,7%. Ya, diikuti oleh Anies Baswedan mencapai 71,4% kepuasan masyarakat. Sementara Prabowo hanya mencapai tingkat kepuasan masyarakat dalam debat tersebut 48,9%. Yang tidak puas kepada Ganjar Pranowo hanya 18,8%, kepada Anies 26,3%, sementara yang tidak puas kepada Prabowo mencapai 50,4%. Luar biasa tingginya ketidakpuasan kepada capres Prabowo. Nah, lalu ditanyakan oleh Kompas dalam survei tersebut, mana capres yang bisa menjawab pertanyaan dengan lancar? Berdasarkan survei tersebut, Anies bisa menjawab dengan lancar 7,4. Ya, yang diberikan nilai, Anies mendapatkan nilai 7,4. Menjawab pertanyaan dengan lancar. Sementara menguasai permasalahan, Anies diberi nilai 7,2 dari angka 1 sampai 10. Lalu ditanya bagaimana penampilan kandidat di atas panggung, Anies mendapat nilai 7,9. Artinya mungkin gara-gara Pak Anies kemarin menggunakan jasnya, ya. Jadi kelihatan ganteng. Sementara untuk capres Prabowo ditanyakan apakah dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Masyarakat memberi nilai hanya 6,9. Dari angka 1 sampai 10 diberikan angka 6,9. Lalu ditanyakan apakah Pak Prabowo menguasai permasalahan. Rakyat memberikan nilai 6,9 dalam penguasaan materi. Lalu ditanya apakah penampilan kandidat di atas panggung, diberikan nilai kepada Pak Prabowo 7,1. Dari angka 1 sampai 10 hanya diberikan 7,1. Lalu kepada capres Ganjar ditanyakan apakah menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, masyarakat memberikan nilai 7,4 dari 1 sampai 10. Apakah menguasai permasalahan? Masyarakat memberikan 7,4 juga dari angka 1 sampai 10.
ditanyakan bagaimana penampilan kandidat di atas panggung, masyarakat memberikan 7,8 kepada Ganjar. Ya, kalau dari hasil tersebut, ya, penilaian kandidat capres dalam menjawab pertanyaan masih menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Antara Anies dan Ganjar itu sama-sama mendapat nilai 7,4. Sementara Prabowo hanya 6,9. Lalu terkait dengan penguasaan permasalahan, Ganjar masih menempati urutan teratas dengan nilai 7,4, disusul oleh Anies dengan nilai 7,2, sementara Prabowo hanya 6,9. Untuk penampilan kandidat di atas panggung, nilai tertinggi diberikan kepada Anies dengan nilai 7,9, diikuti oleh Ganjar dengan 7,8 dan Prabowo 7,1. Ya, jadi dari hasil nilai ini, ya, menurut Kompas tingkat kepercayaan 95%, sementara margin errornya lebih kurang 6,76%. Ya, kumpulan pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada 7 Januari 2024 pukul 19.30 sampai 22.00 dengan jumlah responden sebanyak 210 responden dari seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi ini sudah dilakukan survei oleh Kompas tadi malam ketika berlangsungnya debat dari pukul 19.30 sampai 22.00. Nah, saya menganalisa ternyata orang-orang yang dulu mendukung Jokowi, ya, sekarang sudah banyak yang tidak mendukung Jokowi. Walaupun Jokowi sekarang sudah mengalihkan pilihannya ke Prabowo, tapi ternyata banyak para pendukung Jokowi yang dulu maniak kepada Jokowi, semuanya, tidak semua, sudah banyak yang beralih meninggalkan Jokowi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau berdasarkan hasil pemilu tahun 2014, suara yang didapatkan oleh Jokowi itu berkisar 70.997.883 suara atau berkisar 53,15% suara. Sementara untuk pemilihan presiden tahun 2019, Jokowi mendapatkan suara sebanyak 85.607.362 suara atau sekitar 55,50%. Ya. Kenyataan yang terjadi sekarang, ya, berdasarkan hasil survei tersebut, ya, ternyata suara dari Ganjar malah lebih tinggi dari Prabowo. Artinya suara masyarakat yang dulu, ya, kepada Jokowi sekarang sudah terpecah. Masyarakat sudah banyak yang mungkin tidak percaya kepada Jokowi lagi. Kenapa? Bayangkan suara Ganjar sekitar 43% something, ya. Kalau suara PDIP saja 20%, berarti suara dari Prabowo itu sudah beralih kepada PDIP sekitar 20% lebih. 20% dalam arti suara yang mendukung Jokowi tahun 2014 dan 2019 itu sudah 20% beralih kepada Ganjar. Ya, 20% beralih kepada Ganjar. Ya, 30%-nya kemana? Ternyata enggak juga. Bukan kepada Prabowo atau Gerindra. Karena apa? Gerindra
di 2014-2019 itu di bawah suara PDIP. Kalau 20%-nya tadi kepada Ganjar, artinya 30% kan harusnya ada kepada Prabowo. Ternyata tidak. Ternyata suara dari Jokowi di 2014 dan 2019 itu juga beralih kepada capres dari Anies. Ini analisa saya. Jadi sekarang suara sudah terpecah kepada 3 capres. Ya, jadi enggak didominasi lagi. Bayangkan aja dulu Jokowi dielulukan sebagai pemimpin yang ini ya, yang ya dipuja masyarakat lah karena dianggap bisa menyuarakan orang-orang kecil. Ternyata sekarang orang-orang kecil sudah banyak yang meninggalkan Jokowi. Ya, kemarin ada pemberitaan bahwasanya ketika Jokowi bicara kepada masyarakat petani terkait kelangkaan pupuk akibat perang Ukraina dan Rusia, ternyata banyak yang meninggalkan acara tersebut. Ya, meninggalkan acara tersebut dengan adanya sorakan ketika Pak Jokowi berpidato. Luar biasa. Ini bahaya udah masyarakat banyak mengajukan penolakan kepada Jokowi. Ya, jadi dalam hal ini setelah debat Capres hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, ternyata suara Ganjar sekarang menjadi leading, memimpin perolehan suara. Mudah-mudahan Capres Ganjar tetap mempertahankan tersebut. Ya, sementara yang lain juga silakan mengejar dengan cara mengajukan visi dan misi yang baik. Ya, supaya apa? Nanti masyarakat bisa memilih siapa pemimpin yang baik untuk 2024-2029 memimpin Indonesia. Mudah-mudahan pemilu tahun ini ya tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan capres-cawapres atau pihak-pihak manapun, sehingga ketika terpilih seorang pemimpin untuk memimpin Indonesia tahun 2024-2029, maka demokrasi itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan, dan kedepannya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin rakyat yang menyuarakan bagaimana Indonesia bisa lebih baik untuk 2024-2029. Itu aja yang bisa kami sampaikan ke depan, bagaimana Indonesia harus memilih seorang pemimpin. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Yang belum men-share, silakan share ke teman-temannya. Silakan di komen bagaimana pendapat Anda terkait dengan debat capres putaran kedua capres yang debat yang kedua yang diadakan oleh KPU. Ya, bagaimana pendapat Anda, silakan dibuat di kolom komen ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Silakan ikuti terus video-video kami berikutnya, karena channel ini channel yang mendidik, bukan channel gosip-gosip. Tetap semangat kepada seluruh Indonesia, jaga persatuan dan kesatuan supaya kita jangan pernah diadu domba dalam pemilihan capres, cawapres, juga pemilihan legislatif. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat. Sampai jumpa pada video-video yang berikutnya. Terima kasih.